Halo pendengar semuanya, selamat datang di podcast satu-satu bersama saya, moderator pada hari ini, Fahrozi. Dan hari ini kita udah hadir ya beberapa teman-teman yang akan bersama-sama membahas tentang keberagaman dan bela negara. Untuk teman-teman silakan eh, memperkenalkan diri dulu. Baik, mungkin awal dari saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adam Mahmud sebagai peranata komputer terampil di Taman Nasional Batanggaris. Semoga podcast kita hari ini memberi ilmu pengetahuan bagi kita dan teman-teman yang menyaksikannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Adam ya kita panggilnya ya. Iya, Mas. Silakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romadani. UPT saya Balai Taman Nasional Baluran. Jabatan saya pengendali kos hutan pemula. Semoga podcast ini berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bang Avatar kita pada sore hari ini. Ya, dilanjutkan, silakan Bang. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saraputra, bisa dipanggil Ferdi, asal instansi BKSDA Yogyakarta, jabatan Polisi Kehutanan Pemula. Semoga podcast ini bisa menginspirasi yang melihatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Polhut kita. Selanjutnya ada Sri Kandi kita, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Risa Angrisa Gita, bisa dipanggil Risa dari Balai Taman Nasional Baluran. Jabatannya sebagai Arsiparis Terampil. Oh, iya. Kalau dilihat dari latar belakangnya ya, majemuk sekali ya, beragam. Ada yang beda tempat, ada yang beda jabatan. Nih, berbicara mengenai keberagaman, nih. Boleh dikasih tahu dulu apa sih konsep keberagaman ini? Izin menjawab, menurut pemahaman saya, keberagaman itu adalah kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat. Kemajemukan eh, baik itu dari suku bangsa, bahasa, pemahaman, cara pikir, ideologi, dan lain hal sebagainya yang merupakan suatu kekayaan yang patut dibanggakan yang kita miliki sebagai anak bangsa Indonesia. Eh, Keberagaman itu sesuatu yang indah karena dengannya akan memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan ya yang dari berbagai latar belakang hingga memuncul dapat dirangkum untuk menghasilkan ide yang terbaik. Menurut saya seperti begitu, Mas Fahroji. Oh iya, baik. Saya sebenarnya kompleks sekali ya tema keberagaman ini ya. Saking kompleksnya itu dapat membenturkan kita kepada tantangan di mana keberagaman pemikiran akan menjadi salah satu topik nih karena banyak majemuknya suku bangsa. Gimana nih? Apa sih pentingnya kita memahami keberagaman ini terkait kemajemukan? Menurut saya, memahami keberagaman itu sangat penting, sangat asik, sangat seru. Karena dengan memahami keberagaman, kita akan mampu eh, mencetuskan ide-ide yang sesuai dengan suatu masyarakat ataupun golongan tanpa
dia merasa eh, tertekan tanpa dia merasa terganggu Ya. dengan ide-ide kita itu di saat kita mampu memahami kelompok atau suku di masyarakat tersebut. Dia dapat menerima dengan nyaman apa yang jadi ide kita, apa yang jadi pemikiran kita, apa yang jadi pemahaman kita jika kita sampaikan dengan kita memahami daripada kemajemukan di masyarakat tersebut. Kemajemukan ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Dengan adanya kemajemukan ini oh, akan memperkaya kita baik itu di gagasan, baik itu di ide, baik itu dalam bersosial. Jadi istilahnya oh, kita lebih banyak strategi-strategi kita, ilmu-ilmu yang kita dapat itu dari keberagaman itu jadi lebih kaya, lebih banyak. Uh, dan kita pun dengan memahami keberagaman itu jadi fluent, lebih mengalir di masyarakat. Menurut saya begitu, Mas Fahroji. Baik sekali, ini mengalir ya di masyarakat ya. Tadi di masyarakat, gimana kalau di lingkungan kerja? Pernahkah Anda mengalami atau menyaksikan bagaimana perbedaan latar belakang itu memengaruhi dinamika tim di tempat kerja? Ya, baik. Kalau untuk di lingkungan kerja saya sendiri, itu terdiri dari latar belakang suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Namun setelah mulai mengenal latar belakang dan budaya masing-masing, kami justru menemukan bahwa perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Dan dari situ kami belajar untuk saling menghargai, menyelesaikan diri, dan terbuka terhadap cara pandang yang berbeda. Keberagaman itu bukan hambatan, tapi melainkan modal sosial untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kuncinya itu ada pada komunikasi yang terbuka, empati, dan juga saling menghormati. Baik, kuncinya dari terbuka, empati, dan saling menghormati. Terus gimana nih menurut Anda? Apakah keragaman itu di tempat kerja Anda itu dapat menciptakan inovasi dan kreativitas yang Ya, lebih baik pengalaman dan atau juga malah nilai-nilai yang menjadi lebih berbeda, buruk? sehingga ketika ide-ide itu bertemu dalam satu tim, maka akan muncul berbagai sudut pandang baru untuk memperkaya solusi. Jadi selain itu, lingkungan kerja yang beragam itu juga mendorong rasa saling menghargai dan juga keterbukaan pikiran. Jadi ketika orang merasa diterima apa adanya, maka mereka akan lebih berani untuk menyampaikan ide tanpa takut untuk dihakimi. Dan dari situlah maka akan muncul inovasi-inovasi. Jadi bisa dikatakan bahwa keragaman bukan sekadar perbedaan yang harus dikelola, tetapi potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan ide-ide baru dan juga untuk memperkuat kinerja tim. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah keberagaman ini menjadi tantangan dalam menilai, menanamkan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja? Izin menjawab, menurut saya Silakan. bisa terjadi karena adanya perbedaan nilai, bahasa, kurangnya kesadaran, konflik nilai dengan kebudayaan organisasi, dan perbedaan generasi. Namun, jika ada strategi yang tepat, seperti adanya pelatihan multikultural, komunikasi yang efektif, lingkungan kerja inklusif, dan integrasi nilai-nilai negara dalam budaya organisasi tersebut, tidak menutup kemungkinan sih, tantangan keragaman ini dapat diatasi oleh tempat kerja tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai negara dapat ditanamkan secara efektif di lingkungan kerja tersebut. Mungkin itu dari saya. Juga perpecahan itu. Menurut saya relevansi nilai-nilai bela negara di era modern ini sih masih tetap relevan. Seperti contohnya ya, mempromosikan budaya Indonesia di sosial media, contohnya di TikTok, di Instagram, dan lain-lain lah. Dan menggunakan produk dalam negeri, memastikan kembali kebenaran berita, semisal ada berita gitu. Sebelum membagikannya atau men-share di media sosial dan tidak melaporkan akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau berita palsu secara langsung. Dan ada lagi nih Bang,
Contoh fisik adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, menghormati perbedaan pendapat, dan menolak segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang tidak adil. Seperti itu. Mungkin dari saya. Baik, Itu. terima kasih. Dari berbagai topik tadi, apakah apa nih pesan kepada pendengar tentang pentingnya menjaga keberagaman ini, sekaligus menanamkan nilai-nilai bela negara, baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja? Baik, terima kasih karena saya pendengar yang paling terakhir. Menurut saya sangat penting karena menjaga keragaman budaya adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Karena keberagaman merupakan kekayaan dan identitas bangsa. Indonesia memiliki ribuan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang beraneka ragam yang harus dihormati dan dijaga agar persatuan tetap terpelihara. Saling menghargai perbedaan, mengedepankan toleransi, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga harmoni budaya merupakan kunci agar bangsa tetap kokoh menghadapi tantangan zaman. Saya di sini sebagai polisi hutan dalam peran bela negara bisa diwujudkan dengan menjaga hutan serta satwa liar, bagian dari kekayaan alam dan sumber daya negara yang harus dilindungi. Bela negara bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga komitmen menjaga kelestarian sumber daya alam, menghormati masyarakat lokal, dan menjadi pelopor sikap nasionalisme dalam menjaga keutuhan negara. Mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam keseharian berarti mencintai tanah air, disiplin, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif di lingkungan kerja maupun masyarakat. Dengan menjaga keragaman dan melaksanakan bela negara secara bersama-sama, kita turut membangun karakter bangsa yang kuat, menjaga persatuan sekaligus mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan keadilan sosial. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Terima kasih. Baik, pesannya mendalam sekali ya dari Bang Puput kita. Terakhir nih, apa satu hal yang ingin Anda sampaikan kepada kita semua agar kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukannya bagian dari masalah dalam menjaga persatuan bangsa? Satu hal penting untuk menjaga persatuan bangsa adalah menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap ini, kita dapat memperkuat kebersamaan dan mencegah konflik sehingga persatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan berkontribusi aktif melalui gotong royong dan menjaga komunikasi yang baik di lingkungan sekitar akan memperkuat hubungan sosial serta memperkokoh rasa nasionalisme. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi sikap egois atau prasangka, kita bisa menjadi agen perubahan yang mempererat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pesan yang eh, mendalam ya dari gotong royong yang sudah menjadi kebanggaan kita, terus juga menanamkan yang utamanya menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih untuk para pembicara kita pada sore hari ini ya. Eh, untuk menutup, saya akan menarik satu kesimpulan, yaitu menjaga keragaman atau keberagaman dan menanamkan nilai-nilai bela negara itu adalah fundamental bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman sebagai kekayaan bangsa harus dihormati untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memunculkan ide-ide inovatif. Sedangkan bela negara di era modern seperti ini itu tidak hanya seperti fisik ya. Tantangan non fisik seperti hoax, radikalisme yang memicu perpecahan juga menjadi hal yang perlu kita
kita jaga bersama-sama dengan menimbulkan toleransi, gotong royong, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan bangsa yang majemuk ini. Sekian, terima kasih. Saya Fahrozi Purba, izin pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sekian, selamat sore.